Selamat datang. Mystikus Channel. Kiai Haji Yasin Bareng Kudus, Syaihul Mujiz Dalail Hoirot. Santri iku kudu sabar, ngalah, loman, lan riman, demikian yang diajarkan Kiai Haji Yasin. Di belahan timur kota Kudus, tepatnya di desa Jekulo Kabupaten Kudus terdapat pesantren yang tergolong cukup tua. Orang sering menyebutnya dengan sebutan Pondok Bareng. Suasana religius begitu terasa ketika kita memasuki kawasan ini. Beberapa bangunan-bangunan pondok pesantren senantiasa ramai oleh santri-santri yang setiap hari mengaji. Keberadaan pesantren-pesantren ini tidak lepas dari peranan seorang ulama besar di daerah ini. Beliau adalah Kiai Haji Yasin. Mbah Yasin dilahirkan sekitar tahun 1890-an di Desa Cebolek Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Sejak kecil, sebagaimana anak-anak santri yang lain, ketertarikan beliau akan pengetahuan agama sangatlah mencolok. Beliau rajin belajar agama baik di lingkungan desanya maupun di tempat lain. Tak dapat dipastikan bagaimana proses belajar Kiai Yasin saat itu karena tidak diperoleh data-data yang memberikan keterangan ihwal tersebut. Namun ditemukan keterangan bahwa beliau pernah belajar kepada Kiai Idris Jamsaren Solo, Kiai Haji Holil Bangkalan Madura, Kiai Abdus Salam bin Abdillah Kajen, Kiai Sanusi bin Yakub Jekulo dan Kiai Nawawi Sidogiri Jawa Timur. Kiai Yasin ketika mondok dikenal sebagai santri yang jarang memberikan arti, makna, dalam kitabnya. Namun beliau mampu mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik. Bahkan ketika belajar di tempatnya Kiai Idris beliau diperbolehkan untuk mengikuti pengajian kitab hikam yang hanya boleh diikuti oleh santri yang sudah berusia sekitar 40 tahun. Kiai Yasin saat itu masih berusia 25 tahun. Perihal ini beliau sempat menanyakan secara pribadi kepada Kiai Idris. Namun rahasia apa yang sebenarnya tersimpan di balik kebolehan serta sikap Kiai Idris tersebut hanya Kiai Idrislah yang tahu. Lama belajar ilmu agama di Indonesia, beliau merantau ke luar negeri untuk mendalami agama. Tepatnya di kota Mekah. Di kota suci ini beliau sempat singgah dalam waktu yang cukup lama. Dan beliau juga terlibat dalam pergaulan akrab ulama Mekah. Perihal kedekatan ini terbukti ketika beliau dihadapkan kepada kasus keberadaan bank di Indonesia. Beliau pun mempertanyakan masalah ini kepada ulama-ulama Mekah waktu itu. Dan akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan ulama Mekah pun memutuskan keharaman bank. Dan Kiai Yasin mengikuti putusan hukum tersebut dan mendukung akan keharaman bank saat itu. Sekian lama menempa ilmu pengetahuan, Kiai Yasin akhirnya menetap di Jekulo setelah sebelumnya singgah sebentar di Cebolek. Di sini Kiai Yasin menikahi seorang gadis bernama Mutiah binti Yasir. Dari pernikahan ini Kiai Yasin dianugerahi banyak putra, namun dari sekian putra beliau banyak yang meninggal dan hanya tersisa 4 orang yakni Nafisatun, istri Kiai Muhammadun, Kiai Haji Muhammad, pengasuh pondok pesantren Kaumaniyah Jekulo, Muslimah, rahimahumullah, dan Kiai Haji Sanusi. Dakwah Islamiyah. Datang di Desa Bareng, Jekulo, Kiai Yasin memang berhadapan dengan masyarakat yang mayoritas masih didominasi oleh kaum abangan yang tidak mengenal agama sama sekali. Kondisi masyarakat saat itu adalah masyarakat yang suka berfoya-foya dan menyenangi hal-hal yang kerap melalaikan atau malahi. Bahkan menurut cerita, rumah yang beliau tempati adalah bekas tempat gong wayang yang biasa dipakai oleh warga sekitar ketika menanggap tontonan wayang. Di tempat ini Kiai Yasin membangun pondok sebagai tempat mengkaji agama. Pembangunan ini dilakukan sekitar tahun 1918. Saat itu Kiai Yasin baru berputra 2 orang. Sebelum pondok ini berdiri praktis aktivitas beliau banyak dihabiskan di Masjid Kauman Bareng. Konon di tempat Kiai Yasin mendirikan pondok ini, sebelumnya dihuni oleh Kiai Taib, seorang Muhammadiyah yang mengajar di madrasah. Kiai Yasin terlibat dalam perdebatan sengit dengan Kiai Taib. Dalam perdebatan ini diberlakukan kesepakatan di mana salah seorang yang kalah harus meninggalkan tempat tersebut. Bi'aunillah, Kiai Yasin memenangkan perdebatan tersebut dan akhirnya Kiai Taib pun pindah. Walhasil, Kiai Yasin berhak atas tempat tersebut.
Di pondok ini Kiai Yasin mengajar santri tiap hari. Kiai Yasin sendiri dikenal sebagai sosok yang lurus, yang banyak bergelut di pesantren. Atau kalau memakai pembedaan tipe kiai antara kiai langgar dan kiai pesantren di mana tipe kiai pertama cenderung menjadi imam warga sekitar dan tipe kedua adalah kiai yang banyak menghabiskan waktu di lingkungan pesantren, maka Kiai Yasin adalah tipe kiai pesantren. Banyak waktunya dihabiskan di pesantren bersama para santri. Jarang sekali Kiai Yasin terlibat dalam urusan-urusan di masyarakat. Waktu itu memang bukan hanya Kiai Yasin yang rajin mengadakan pengajian-pengajian agama. Namun ada seorang tokoh bernama Kiai Dahlan, masih kerabat beliau, yang memegang madrasah kampung sebagai tempat menimba ilmu bagi masyarakat. Bahkan karena banyaknya santri, terutama datang dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka dibangunlah sebuah pondok lagi di dekat bangunan pondok pertama. Pembangunan ini dilakukan sekitar tahun 1923. Pondok inilah yang kemudian dikenal sebagai Pondok Al-Qaumaniyah yang nantinya banyak melahirkan tokoh-tokoh masyarakat serta kiai-kiai besar. Kiai Yasin mengajar setiap hari. Adapun waktunya yakni sesudah sholat duhur sampai dengan asyar, sesudah sholat asyar sampai dengan maghrib dan sesudah sholat isyak sampai dengan pukul 21 malam. Latar politik. Sebagai seorang tokoh agama, Kiai Yasin sering dijadikan target operasi yang dilakukan oleh Belanda. Pernah suatu ketika rumah beliau didatangi Belanda. Dan kejadian aneh muncul. Secara tiba-tiba Kiai Yasin mampu berbahasa Belanda dan terlibat percakapan dengan Belanda tersebut. Padahal Kiai Yasin tidak pernah belajar bahasa Belanda. Sesaat setelah percakapan selesai Belanda pun akhirnya pergi. Kejadian serupa juga terjadi ketika ada Belanda sedang mengamuk di Kawedanan. Kiai Yasin pun dipanggil. Dan Kiai Yasin pun mampu berkomunikasi dengan Belanda tersebut sampai akhirnya Kiai Yasin dipersilahkan pergi meninggalkan Kawedanan. Kiai Haji Yasin juga merupakan salah satu tokoh di balik layar yang mengantarkan berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Hal ini diperkuat oleh riwayat Habib Lutfi bin Yahya ketika harlah NU pada tahun 2010 di kota Pekalongan. Pada zaman penjajahan Jepang, Kiai Yasin juga sempat menggembleng para santri dan masyarakat setempat untuk melakukan perlawanan dalam rangka mengusir penjajah Jepang yang sangat kejam. Tahun 1948 ketika terjadi pemberontakan PKI, Kiai Yasin pun mendapatkan tekanan represif dari tokoh-tokoh PKI. Berkali-kali beliau mau diculik dan dibunuh oleh PKI namun beliau berhasil meloloskan diri. Ironisnya lagi yang melaporkan setiap gerak-gerik dan memberikan keterangan tentang aktivitas yang dilakukan Kiai Yasin adalah tetangga beliau sendiri. Karya. Sesungguhnya tidak banyak karya yang bisa ditemukan dari kiprah Kiai Yasin selama bertahun-tahun. Beliau hanya sempat menulis syarah Asmaul Husna dan tulisan-tulisan khutbah hari raya dalam bahasa Arab. Satu hal lagi yang bisa dilihat dari pengaruh Kiai Yasin yang sampai sekarang masih banyak diamalkan oleh masyarakat adalah ijazah Dalail Al-Khairat. Ijazah ini seringkali diamalkan oleh para santri sebagai sarana tirakatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Halik dan ungkapan prihatin dalam rangka menuntut ilmu. Dalam pengamalannya, si amil harus berpuasa selama 3 tahun berturut-turut, kecuali hari haram dan hari raya. Dan tidak boleh batal di tengah-tengah puasanya karena kalau batal sebelum batas waktunya harus mengulang dari awal. Wafatnya. Kiai Yasin meninggal dunia pada bulan Desember 1953 karena penyakit komplikasi dan dimakamkan di samping Masjid Jami' Kauman. Makam beliau kerap dikunjungi banyak orang dari berbagai daerah. Terutama para santri pondok pesantren Al-Qaumaniyah yang sekarang diasuh oleh cucu-cucu beliau sepeninggal Kiai Haji Muhammad, putra Kiai Yasin. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.